Halo teman-teman, bertemu lagi bersamaku Zia. Kali ini aku akan mendongeng tentang rakyat Indonesia yang berjudul Andi-Andi Lumut. Andi-Andi Lumut adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Cerita tersebut memiliki latar belakang kerajaan Jenggala dan Kediri. Seperti apa ceritanya? Simak kisahnya berikut ini. Andi-Andi Lumut adalah nama samaran Pangeran Panji Asmarabangun dari kerajaan Jenggala. Ia menyamar menjadi rakyat jelata karena mencari kekasihnya Dewi Sekartaji. Di sebuah desa Karangbulusan, tinggallah Nyi Intan yang mempunyai 4 anak cantik. Mereka bernama Keleting Merah, Keleting Hijau, Keleting Biru, dan Keleting Kuning. Mereka selalu sibuk bersolek, kecuali Keleting Kuning. Setiap hari Keleting Kuning disuruh menyelesaikan pekerjaan rumah. Suatu hari Nyi Intan memberitahukan putri-putrinya bahwa di desa Dadapan ada seorang pemuda tampan dan kaya yang bernama Andi-Andi Lumut. Pemuda itu sedang mengadakan sayembara mencari gadis untuk dijadikan istrinya. Tentu saja para keleting itu merasa gembira mendengar berita itu. Keesokan harinya para keleting itu bersolek secantik mungkin dan mengenakan pakaian yang paling bagus. Mereka berangkat bersama-sama ke desa Dadapan. Sedangkan Keleting Kuning disuruh Nyi Intan membersihkan kuali di sungai. Kuali yang sudah menghitam itu harus bisa mengkilat kembali. Keleting Kuning bergegas mengerjakan tugas itu, karena jika ditolak Nyi Intan pasti marah padanya. Keleting Kuning pergi ke sungai untuk membersihkan kuali. Dalam hatinya merasa sedih karena selalu diperlakukan tidak adil oleh Nyi Intan. Bagaimana mungkin kuali yang sudah menghitam ini bisa mengkilat? Tiba-tiba datanglah seekor burung terbang mendekatinya. "Janganlah bersedih, aku akan menolongmu membersihkan kuali itu." Ternyata burung itu yang berbicara. Keleting Kuning sempat takut. Namun ia kemudian takjub melihat kuali yang hitam itu berubah menjadi mengkilat. Sebelum pergi, burung itu berpesan, "Berangkatlah ke desa Dadapan mengikuti sayembara, kelak kau akan bertemu dengan kekasihmu." Setelah membereskan pekerjaan rumah, Keleting Kuning meminta izin Nyi Intan untuk pergi ke desa Dadapan. Nyi Intan menghela nafasnya, tapi kemudian mengizinkan Keleting Kuning. Namun, Nyi Intan memberikan syarat, yaitu Keleting Kuning harus memakai pakaian yang jelek dan wajahnya diolesi kotoran ayam. Tibalah para keleting itu sampai di tepi sungai yang memisahkan desa Dadapan dan Karangbulusan. Mereka kesulitan untuk menyeberangi sungai itu. Tiba-tiba datanglah seekor ketan raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. "Aku mau membantu menyeberangkan kalian, asalkan diberi imbalan yang sesuai." Karena tidak ada cara lain, akhirnya para keleting itu setuju dengan syaratnya Yuyu Kangkang. Satu persatu mereka diangkut menyeberangi sungai dan Yuyu Kangkang mendapatkan imbalan yang diinginkan. Tidak seberapa lama kemudian, Keleting Kuning juga sudah sampai di tepi sungai tersebut. Keleting Kuning juga mendapatkan tawaran yang sama dan kemudian diseberangkan oleh Yuyu Kangkang. Namun, ketika hendak diminta imbalan, Yuyu Kangkang muntah-muntah karena mencium bau kotoran ayam di wajah Keleting Kuning. Kemudian sampailah Keleting Merah, Keleting Hijau, dan Keleting Biru di rumah Andi-Andi Lumut. Nyi Dadapan bertanya kepada Andi-Andi Lumut, "Apakah Ananda tertarik di antara para keleting yang cantik-cantik ini?" "Wahai ibu, Ananda tidak tertarik karena mereka bukan wanita yang saya inginkan," jawab Andi-Andi Lumut. Para keleting merasa kecewa dengan sikap Andi-Andi Lumut. Nyi Dadapan bertanya lagi kepada Andi-Andi Lumut,
Ketika keleting kuning baru datang, kali ini Ande-Ande Lumut memberikan jawaban yang berbeda. Wahai ibu, Ananda tertarik dengan gadis ini. Walaupun pakaiannya jelek dan bau, tapi dia pandai menjaga kehormatan. Dan sesungguhnya dia adalah Dewi Sekartaji, kekasih Ananda yang telah lama pergi. Setelah itu mereka hidup bahagia di kerajaan Jenggala. Itulah cerita rakyat Ande-Ande Lumut yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Pesan moral dari cerita ini adalah anak perempuan diharapkan dapat menjaga kehormatan diri, juga kesetiaan Raden Panji yang tetap kukuh hanya mencintai Putri Sekartaji dan tak tergoda perempuan lainnya. Demikian cerita dongeng Ande-Ande Lumut. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye-bye.